Salam damai, salam kasih kepada para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur karena kesempatan terus-menerus diberikan oleh Tuhan untuk kita menikmati hari demi hari. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-19. Jadi Bapak Ibu, saya tidak membaca ayatnya, tetapi biarlah Bapak Ibu membaca ayat firman Tuhan itu di rumah atau dimanapun Anda berada. Tetapi saya akan menjelaskan apa yang ditulis oleh penulis dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19. Di dalam teks itu, di mana Allah menguji iman Abraham. Nah, jadi di sini iman Abraham diuji oleh Allah. Nah, dengan itu saudara para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari teks itu saya simpulkan menjadi satu tema, yaitu ujian iman. Ujian iman, di mana Abraham diuji oleh Allah. Tapi sebelum itu saudara, perlu kita ketahui bahwa Alkitab membezakan tentang cobaan dan ujian. Jadi kalau cobaan itu bukan dari Tuhan, tetapi dari keinginan diri sendiri atau nafsu atau setan-setan. Setan mempengaruhi hati manusia untuk hidup di dalam dosa. Itu adalah cobaan dari setan, seperti yang dikatakan oleh Yakobus pasal 1 ayat 13 dan ayat 14 yang berkata demikian. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi sangat jelas ya, ujian dan cobaan itu dari sumber yang berbeza. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pertanyaan kita di sini sesuai dengan Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat 19 itu, apakah bentuk ujian iman yang dialami oleh Abraham daripada Allah? Bentuk ujian itu kita boleh lihat di ayatnya yang kedua ya. Ayat yang kedua yang berkata, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi di sini Allah menghendaki Ishak sebagai persembahan korban. Dan inilah bentuk ujian yang dihadapi, yang dialami oleh Abraham daripada Allah, saudara. Di mana Ishak ini merupakan anak tunggal kesayangan Abraham, yang dikasihi oleh Abraham. Tetapi yang anehnya, Allah meminta anak tunggalnya itu dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran, sembelihan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita berpikir secara sejenak ya, bagaimana Allah boleh meminta Ishak anak tunggal Abraham ini? Sedangkan sebelumnya Tuhan sudah berkata kepada Abraham, melalui Ishak dia akan mendapat keturunan. Tetapi sekarang Allah meminta Ishak sebagai korban bakaran. Sepertinya kita berpikir seolah-olah Allah ini tidak waras ya. Ini bahasa kasar kita. Tidak betul. Kenapa? Ishak anak perjanjiannya, tetapi dia meminta Ishak dikorbankan. Tetapi sebenarnya ada maksud Tuhan. Mengapa Allah meminta Ishak sebagai korban bakaran? Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, andai kata kita di posisi Abraham, Allah meminta anak tunggal kesayangan kita, kira-kira bagaimana sikap kita akan hal itu? Saya percaya pasti kita berdialog atau berdebat dengan Tuhan. Apakah tidak ada yang lain selain anak tunggal ini? Apakah tidak ada kambing, tidak ada kerbau, lembu dan sebagainya, kira-kira begitu kan? Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini bentuk ujian
yang dihadapi oleh Abraham dari Allah. Inilah ujian iman itu. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah ujian yang kita alami pada masa sekarang ini? Kalau saya bertanya dengan kita, apakah ujian iman yang kita hadapi sekarang ini? Mungkin ada yang berkata, banjir besar sehingga merosakkan harta benda, banyak kehilangan, mungkin kehilangan keluarga yang tersayang dan sebagainya. Semua ini ujian dari Tuhan dan sebagainya. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ada juga yang berkata, ujian yang dihadapi oleh Abraham dengan kita ini pasti berbeza. Betul, situasinya tidak sama. Tetapi ingat, Abraham juga manusia, kita juga manusia yang hidup di dunia ini. Jadi kita tidak lepas daripada ujian dari Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah ujian itu berat atau ringan? Bagaimana sikap kita menanggapi akan hal itu? Kalau kita melihat dunia sekarang ini menghadapi satu masalah pandemik COVID-19, ini saya boleh katakan bahwa ujian iman. Bagaimana kita berharap bergantung penuh kepada Allah, Sang Pencipta kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat bagaimana respon Abraham terhadap ujian itu. Kita perhatikan di ayat 3 sampai ayatnya yang ke-10. Di sana Bapak Ibu membaca ya. Jadi saya jelaskan bagaimana sikap atau respon, tanggapan Abraham atas ujian itu. Tanpa berdalih, tanpa membantah, Abraham bangun dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa berpikir panjang. Dia tidak bercakap lagi dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus begini, kenapa dan sebagainya. Dia tidak berkata. Dia langsung bertindak. Membawa dua hambanya, membawa Ishak ke Gunung Moria untuk dipersembahkan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini adalah sikap Abraham. Bagaimana kalau kita menghadapi hal yang sama yang dihadapi oleh Abraham? Apakah kita seperti Abraham atau kita berdalih akan hal itu? Tetapi Abraham tahu apa yang Allah lakukan dalam hidupnya. Karena Abraham punya keyakinan yang kokoh dengan Allah. Karena Ishak itu pemberian Allah. Dan terserah Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil dan sebagainya. Seperti Ayub. Ayub dicobai oleh iblis. Dan cobaan yang dihadapi oleh Ayub diizinkan oleh Allah berlaku di atas Ayub. Tetapi pada saat Ayub mengalami penderitaan yang sungguh luar biasa, bagaimana sikap Ayub? Kita melihat Ayub pasal 1 ayat 20 sampai ayatnya yang ke-22. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukurkan kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi saudara, Abraham juga mempunyai keyakinan yang sama kepada Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Itu haknya Allah. Jadi Abraham, respon Abraham, dia tidak berdalih. Karena dia tahu semua itu dari Allah. Kalau Tuhan yang membunuh Ishak, sementara Ishak adalah anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Dan Abraham juga punya keyakinan pasti Tuhan yang menghidupkan dia. Andai kata Abraham disembelih atau dikorbankan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah tujuan ujian iman itu? Kalau kita perhatikan di ayat 15 dan sampai ayat 19 ya, tujuannya adalah untuk meneguh kepercayaan Abraham kepada Allah. Untuk menguatkan iman Abraham kepada Allah. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, apakah Ishak disembelihkan oleh Abraham untuk Allah? Tidak. Tuhan mengetahui hati Abraham yang tidak segan-segan untuk membunuh Ishak. Jadi disitulah Allah melihat sejauh mana keyakinan, kepercayaan Abraham kepada Allah. Sehingga Allah menyediakan domba yang lain disembelih untuk Allah.
Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setiap ujian yang kita hadapi ada tujuannya. Apa tujuannya? Supaya kita punya iman semakin kuat dengan Tuhan. Supaya kita berharap penuh kepada Tuhan. Supaya kita hanya bersandar penuh kepada Tuhan, Sang Pencipta kita. Karena Tuhan yang menciptakan segala isi dunia, termasuk kita manusia. Jadi oleh sebab itulah, tujuan ujian itu supaya kita terus berharap kepada Sang Pencipta kita. Seperti Abraham. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari Abraham? Yang pertama adalah, Abraham mempunyai iman yang kokoh, yang kuat kepada Allah. Yang kedua, Abraham mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, yang mempunyai hubungan yang akrab dengan Allah. Sehingga Allah menguji Abraham, dan Abraham tidak takut dengan segala ujian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham. Yang ketiga, Abraham taat kepada Allah atau takut kepada Allah. Karena dia taat kepada Allah, maka dia takut kepada Allah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita banyak menghadapi ujian iman. Apalagi masa sekarang ini. Banyak ujian iman yang sedang menguji iman kita. Menguji kepercayaan kita kepada Allah. Marilah kita seperti Abraham, mempunyai sikap dalam menghadapi segala ujian imannya. Demikianlah perkongsian firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita. Biarlah semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami manusia di dunia ini tidak lepas daripada ujian iman daripada Tuhan. Seperti ujian yang dialami oleh Abraham. Mampukan kami untuk menghadapi segala ujian dan cobaan. Supaya kami terus mempunyai keyakinan sungguh kepada Tuhan Sang Pencipta kami. Supaya kami berharap penuh kepada Tuhan. Supaya kami tetap setia kepada Tuhan seperti Abraham. Para pendengar pun Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang punya firman kami bersyukur. Haleluya. Amin.